Baik, pemirsa kami lanjutkan. Bang Rey mau menambahkan sebelum nanti kita buka nih data perolehan dana partai masing-masing partai seperti apa dari sekarang 1.000 dan kemudian kalau ketok palu jadi 10.000. Silakan dilanjutkan. Iya, dan itu kan bukan hanya soal APBN saja kan, APBD juga akan ikut menyumbang kan. Nah, artinya begitu besar dana partai sebetulnya. Pertanyaannya adalah kalau kita konkretkanlah dengan suasana seperti sekarang ini misalnya, bagaimana itu kan ada 16 plus berapa persen tuh yang tidak bersama dengan Pak Prabowo dan Gibran kan. Iya. Nah sekarang suara mereka di DPR itu di mana? Kayaknya kurang lebih nggak ada yang menentang, terutama partai yang masuk ke DPR nggak ada yang menentang wacana ini. Jangan itu dulu. Gini yang saya mau katakan begini Alfi. Misalnya nih, saya mendanai negara menambahkan uang untuk partai politik. Yang uang itu kan pajak kita kan. Sebagian dari pembayar pajak itu adalah orang yang menyatakan mengkritisi Pak Prabowo. Yang suaranya sekarang nggak kedengar di legislatif. Contoh konkretnya aja nih, PKB misalnya. PKB itu orang memilih calon presidennya karena menganggap mereka berbeda dengan Pak Prabowo. Sekarang ia ikut dengan partainya Pak Prabowo. Ya, di satu segi PDI kan belum masuk. Yang lebih konkret aja nih. Ya udah PKB, masuk gitu ya. Nah ini pertanggungjawabannya ke publik bagaimana berkaitan dengan uang itu. Gitu loh kira-kira tuh. Jadi yang saya mau katakan begini, saya tidak dalam posisi menolak peningkatan keuangan, tapi harus banyak persyaratan yang harus kita berikan. Misalnya begini, kalau ada partai yang nyata-nyata di dalam kampanye dia mengatakan pembaharuan, kalah, lalu menyeberang ke kelanjutan, bisa nggak dihukum oleh pemilih tuh? Berdasarkan apa? Berdasarkan uang yang mereka berikan kepada negara, yang uang itu dipakai oleh partai untuk kegiatan. Jadi syaratnya apa nih untuk supaya azasnya adil? Syaratnya apa? Kalau kemudian tadi Bang Rey katakan syaratnya mesti banyak nih, syaratnya apa? Adil, transparansi, dan nggak dikorupsi gitu? Bukan soal adilnya saja. Pertanyaannya moralnya kan, ini karena yang dipakai ini uang APBN, itu uang rakyat. Lalu keuntungan apa yang didapatkan rakyat dari mereka memberi uang kepada partai itu? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Jadi kalau Anda tanyakan adil misalnya, nggak adil dong. Saya kasih uang, tapi partainya kemana-mana, gitu loh kira-kira tuh. Dan nggak juga mewakili suara rakyatnya gitu. Saya kan milih Anda dulu supaya berbeda dengan Pak Prabowo. Lo sekarang ikut. Gitu misalnya. Baik, Bang Jerry punya tanggapan lain soal ini. Kalau tadi Bang Rey katakan ini nanti dulu karena pekerjaan rumahnya masih banyak gitu, mulai dari akuntabilitas, transparansi, termasuk juga sikap politik partai sendiri gitu. Iya, jadi kalau saya tadi Rey udah kupas tuntas lah soal apa ya kinerja partai politik. Saya setuju aja itu. Cuma begini berkaitan dengan penambahan dana ya, setahu saya kita sudah jadi dulu kan tidak ada support dana dari negara. Baru ada 100 per pemilih 100, gitu ya. Baru sekarang 1.000 per pemilih. Maksud saya begini, kalau kita per suara. Kalau kita lihat dulu alasan yang dikemukakan waktu 1.000 naik 100 naik 1.000 sama dengan sekarang. Demokratisasi partai, kemandirian partai. Jadi dejavu nih ya, lagu lama nih. Akuntabilitas dan seterusnya, tidak lakukan transaksi politik, tidak lakukan korupsi dan lain-lain. Jadi semua asumsi yang dulu dipakai, itu dipakai lagi sekarang untuk menaikkan, untuk menambah dana partai politik. Nah parahnya semua asumsi yang dulu dibangun itu, waktu menjadi 1.000 itu tidak terjadi, itu faktanya nggak terjadi dan tetap kurang. Ya dan merasa tetap kurang gitu ya. Jadi saya kira nggak ada alasan yang cukup substansial ya untuk menaikkan dana bantuan partai. Apalagi sebetulnya sekarang kita sedang kesulitan keuangan kan. Sebetulnya kan ya. Ini lagi-lagi muncul lebih banyak dari partai-partai koalisi pendukung pemerintah yang mestinya berempati dengan kebijakan dengan rakyat ya dan kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran. Ya katanya efisiensi. Efisiensi itu, tapi malah enggak gitu ya. Mau menambah dana bantuan partai politik yang terbukti dalam pengalaman kita itu tidak terjadi seluruh asumsi yang dibangun terhadap itu. Gitu. Jadi
Saya nggak tahu ini usulan ini muncul dari mana kan gitu. Saya tambah sedikit ya, nanti kalau lanjutkan. Jadi kira-kira begini, 1.000 itu kan nggak efektif nih untuk mencegah korupsi dan korupsi. Ya, transaksi naikkan politik, 10.000. tata kelola, transparansi, kalau nanti setelah 1.000 nggak efektif juga, naik 100.000. Jadi solusinya malah ini nyari gitu duit loh. gitu kan? Nah inilah logikanya ini kok selalu logika apa? Selalu ingin bertambah, tapi penambahan itu tidak efektif untuk membuat apa yang diinginkan dari bantuan dana partai politik untuk partai itu terjadi gitu. Jadi itikat lalu partai alasan politik itu justru dijadikan dasar nambah lagi gitu. Jadi atas alasan yang sama naik lagi gitu ya. Oke, sebagai gambaran ya bagi narasumber juga pemirsa, kami tampilkan datanya seperti apa sih dana partai politik yang saat ini diterima, yaitu 1.000 per suara kami tampilkan, dan nanti juga akan kami tampilkan estimasi adanya ide atau usulan menjadi 10.000 per suara. PDIP tentu mendapat dana paling banyak karena menjadi partai pemenang legislatif. 253. Nah ini komparasinya jauh sekali dari anggaplah 25 miliar menjadi 253 miliar. Kurang lebih seperti itu, dan ini tinggal dikalikan 10 kali lipat dari dana yang diterima. Betul. Pak Gugum mau menanggapi lebih jauh, mungkin argumentasi dua narasumber ini yang mengatakan kayaknya satu argumentasi yang sama juga nggak terpacu, nggak jadi transparan gitu. gitu. Kemukakan itu dulu dipakai juga sama nih. itu Pak. Tapi nggak tahu, jangan-jangan PBB yang nggak masuk parlemen ini lain cerita kan, siapa tahu. Pertama di situ belum ada PBB kan. Iya. Ya betul. Jadi mungkin dalam posisi ini kan kita bisa kasih tanggapan juga. Jadi memang kalau kita berpandangan bahwa masalah pendanaan itu menjadi salah satu permasalahan juga ya, yang menyebabkan kondisi wajah politik kita seperti ini ya, kondisi partai seperti ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi yang diuraikan oleh Pak Rey, masalahnya partai itu fungsinya bukan cuma untuk ikut pemilu presiden ya, pemilu legislatif dan segala macamnya tuh juga spektrumnya lebih luas dari itu. Dan yang terpenting jangan lupa ya, di undang-undang partai politik itu partai politik tuh diwajibkan melakukan pendidikan. Pendidikan partai politik. Nah, sekarang dalam skup dari Sabang sampai Merauke, kepengurusan 38 provinsi, sekian ratus cabang ya, sekian banyak ribu suara yang kader yang harus dibina. Bagaimana partai itu? Tentu dari segi untuk membuat program pendidikan politik saja itu sudah sangat butuh biaya yang sangat banyak sebetulnya. Tapi kami paham juga ya, bukan berarti partai itu harus menghilangkan empatinya terhadap keadaan bangsa dan negara hari ini. Tetapi pendidikan politik itu bukan berarti jadi tidak penting juga. Nah itu kan berkonsekuensi kepada kemampuan partai untuk melaksanakan pendidikan politik itu. Tinggal kalau menurut saya sih ke depan, ini bagaimana komposisinya itu diatur. Kita nggak bicara mengenai besaran ya. Nah, kita belum. Kita nggak bicara mengenai angkanya. Ya, kita belum nominalnya 1.000 atau 110.000. Iya, apapun itu. Tapi poinnya sekarang adalah bahwa partai membutuhkan pendanaan itu jelas. Tapi kan sudah ada Mas selama ini. Kurang. Ada selama ini. Nanti kan tercapai nambah lagi. Nah, tapi dalam kan prosesnya kan berkembang ya, ada keadaan ekonomi juga dan segala macam, inflasi. Jangan dilihat infrastrukturnya di Pulau Jawa saja ya, kita di Sumatera saja itu ya, dalam infrastruktur transportasi itu juga challenging. Nah kami misalnya membina kader kami di Papua, antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain ketika akan melakukan koordinasi, itu nggak lewat jalur darat, harus lewat udara. Nah, jadi bayangkan sebenarnya dari segi teknis di lapangan dan kemudian juga dalam melaksanakan fungsi-fungsi partai, sebenarnya memang pembiayaan itu penting. Nah, tetapi di sini poinnya adalah, sekali lagi kami tekankan bahwa partai tidak dalam posisi yang mencari keuntungan, tidak. Ya, tetapi kalau kita ingin partai ini lebih baik dan kemudian kita ingin partai itu bisa menjalankan akuntabilitasnya, ya, pendanaan dari sisi negara itu sebagai solusi kalau menurut saya. Nah, tetapi memang ini harus ada kajian yang kompleks. Tapi ini dananya untuk partai yang tembus legislatif loh. Iya, dan makanya tadi kan dibilang oleh Pak Rey, mereka bisa dapat juga. Kalau nanti berhasil di DPRD ada gitu. Iya. Nah, kalau misalnya tadi yang disampaikan Pak Rey kan dari sisi pemilih ya, bagaimana seorang pemilih itu akuntabilitasnya. Bagaimana kalau misalnya dia tidak setuju, kan dia memberi dana ini untuk supaya misalnya tadi seperti ke Pak Prabowo begitu kan.
Nah, tetapi kan ini indikatornya itu kepada suara. Jadi sebetulnya indikatornya itu adalah kepada prestasi ya, sejauh apa partai itu mampu memperoleh suara dan kemudian dari situ kemudian dia dapat pendanaan. Sebenarnya filosofinya itu adalah supaya partai itu menjalankan fungsi pendidikan politiknya. Tapi kan sekarang balik lagi kalau balik lagi kepada Bang Jerry. Tunggu yang saya sebut tadi pendidikan politik itu kan tidak melulu Anda datang sosial, itu sih dikerjain KPU, dikerjain Bawaslu, dikerjain Departemen Dalam Negeri, yang sosialisasi begitu kan, yang jangan politik uang macam-macam. Pendidikan politik terbaik itu adalah Anda mendapat kepercayaan publik, itu loh. Jadi partai ID kita naik. Jadi kalau partai ID partai politik itu naik, itu artinya pendidikan politiknya berjalan, gitu. Itu aja indikator yang paling tepat tuh. Gitu loh. Baik, Bang Jerry mau menambahkan soal saya jeda lagi? Iya, saya mau bilang sebetulnya kalau data 2019 ya dari 10 partai yang masuk DPR RI, memang sebagian besar kalau dari laporan keuangan partai ya, sebagian besar dana itu mereka gunakan untuk pendidikan politik. Hanya ada 2 tuh, pendidikan politik dan biaya operasional. Tapi prosentasi terbesar mulai dari 60 sampai berapa 90% itu untuk pendidikan politik sebetulnya. Ini datanya ya, karena memang dana bantuan negara itu kan harus dialokasikan untuk 2 hal itu paling karena jadi itu diatur, bukan karena Pak Jerry, gini Bung Jer. Itu bukan karena partainya milih itu gitu loh. Karena memang dialokasikannya hanya untuk itu. Betul. Gitu. Nah, cuma yang agak miris ini berdasarkan data kita 2019 itu tidak semua partai politik itu menyediakan gitu ya. Laporan keuangannya itu di website mereka gitu ya. Yang ada itu cuma dua partai paling ditahan tidak. Di situ karena ini dananya dari uang rakyat, tapi sejauh apa transparansi dan akuntabilitasnya? Bagaimana bisa mengawasi dana-dana ini untuk peruntukan? Itu yang saya bilang tadi tuh. Yang tepat sasaran. Apakah kemudian wacana partai bisa meminta bisa membuat badan usaha? Salah satunya juga ini ada wacana juga. Apakah kemudian itu bisa dikerjakan? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.